Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wad din wal qur'an wasi' wal afiyah wal barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Al-ayat sadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kenikmatan kepada kami, kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat agama Islam yang Allah muliakan dan Allah pilih, ya, nikmat kesehatan, keafiatan, dan keberkahan. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk lebih mendekatkan dan membahagiakan zat sang pemberinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pemberi nikmat yang hakiki dan luar biasa indah dan baiknya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di hari ini, hari Selasa, tanggal 3 Sya'ban 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 Maret tahun 2021. Kita bisa kembali Allah himpunkan di pengajian virtual kita, dan insya Allah di Selasa sore ini kita akan melakukan kajian tentang surat-surat yang turun berdasarkan urutan turunnya wahyu, dan kita telah sampai dan sedang kita bahas adalah surah Al-Balad. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwa banyak manusia ataupun ada manusia yang sombong, manusia yang angkuh, ya, yang seolah-olah dia telah mengorbankan, memberikan banyak harta, membantu orang lain, tetapi kemudian di sisi lain mereka juga bersikap angkuh, bersikap sombong angkuh dengan ilmunya, dengan jabatnya, dengan harta bendanya, gitu. Padahal itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan pemilik, tapi hanya dititipi oleh sang pemilik yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di pertemuan sebelumnya Allah telah mengabarkan kepada kita bahwa Allah memberikan banyak nikmat, memberikan potensi, memberikan kepada kita bahan untuk kita kembangkan, potensi untuk kita jadikan, yaitu diberikan dua mata, diberikan lidah atau lisan, kemudian juga bibir, ya. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain, ya. Bukankah kami telah berikan kepadanya itu dua mata, ya, dua mata. Nikmat mata itu kita bisa merekam, kita bisa melihat, ya, fenomena apapun, kejadian apapun, ya, baik sosial maupun yang alamiah dan lain sebagainya, yang kemudian dari nikmat mata, dua mata itu direkam langsung masuk ke akal, lantas masuk ke memori kita. Lantas Allah pun memberikan kepada kita anugerah walisana wa syafatain, itu lidah dan dua bibir, artinya dua indera yang kemudian seseorang bisa mengungkapkan apa yang dilihatnya,
dicerna oleh akalnya, lantas keluarlah kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, ajakan-ajakan yang baik. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Nah, kemudian nikmat lain yang Allah berikan adalah di ayat 10-nya, wahadainahun najdain, wahadainahu, dan kami telah menunjukinya an-najdain, dua jalan, ya, najdain, dua jalan. Para mufassir, para ahli tafsir mayoritas menyepakati yang dimaksud dengan an-najdain adalah jalan kebaikan dan keburukan, jalan kebajikan dan keburukan, ya, jalan yang baik dan jalan yang buruk, jalan hidayah dan jalan jahiliyah. Ikhwafillah hamba Allah rahimakumullah. Tapi yang menariknya, mengapa kemudian an-najdain, dua jalan yang baik, jalan yang baik dan jalan yang buruk, itu dinamai, ya, an-najdain itu mufradnya, kata tunggalnya adalah najdun, ya. Najdain itu dua jalan, jadi musanna. Najdun, ya. Najdun, ya, an-najdu itu secara harfiah, secara bahasa itu bermakna kejelasan, ketinggian dan perlindungan. Tapi kemudian pertanyaan, mengapa kemudian kalau secara bahasa, ya, mengandung arti an-najdu atau najdun itu adalah kejelasan, ketinggian dan perlindungan? Bagaimana mungkin jalan yang buruk itu mengandung sifat-sifat tersebut? Sifat-sifat yang menjelaskan, sifat-sifat yang mengandung ketinggian, dan sifat-sifat yang melindungi, ya. Salah seorang mufassir, Imam Al-Alusi, beliau menguraikan, walaupun hakikatnya kedua jalan ini pas berbeda jauh, ya, seperti langit dan bumi, ya, yang satu jelas tinggi, yang satu jelas tinggi dan memberikan perlindungan bila kita menempuh jalan kebaikan, tetapi ketika seseorang menempuh atau memilih jalan yang buruk, ya, jalan yang tidak baik, nah itu mereka menganggap, ya, jalan yang buruk itulah an-najdu, ya, menurut mereka. Jadi menurut pemahaman mereka, menurut sangkaan mereka, bahwa jalan yang buruk itu adalah jalan yang dipilih. Nah, jadi substansinya, jalan yang baik itu adalah jalan yang sebenarnya, sementara an-najdu dalam makna dipakai untuk jalan yang buruk itu adalah menurut prasangka dan sangkaan dari orang yang menempuhnya. Jadi dia bukan jalan yang substansi, bukan jalan yang sebenarnya. Nah, makanya kemudian an-najdain ini menjadi dipakainya di bentuk musanna, jadi bukan bentuk tunggal gitu. Makanya kemudian di sini kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan, wahadainahun najdain, mau menempuh jalan yang baik, yang lurus, ya, yang kemudian ujung-ujungnya adalah kebahagiaan surga, atau menempuh jalan yang buruk, ya, yang boleh jadi jalan yang buruk ini mudah dilalui orang, tidak seperti jalan yang baik, banyak onak, banyak duri, banyak halangan dan rintangannya untuk menuju sebuah kebahagiaan. Boleh jadi jalan yang buruk itu jalan yang mudah ditempuh oleh orang, tapi ujung-ujungnya dia adalah mendapatkan kecelakaan dan mendapatkan kehinaan. Ikhwafillah hamba Allah rahimakumullah. Nah, jalan yang baik, dua jalan yang dimaksud, jalan yang baik maupun jalan yang buruk itu, ya, artinya Allah memberikan dua potensi yang berseberangan untuk diberikan kepada manusia. Potensi apa itu? Yaitu potensi hawaniyah dengan potensi basyariyah.
Artinya potensi hayawaniyah itu mohon maaf, potensi hayawaniyah itu adalah sifat-sifat yang ada pada binatang. Seperti apakah? Seperti buas, rakus, tidak mau mengalah, berbuat zolim, menghalalkan segala cara. Itu adalah potensi-potensi hewaniya, potensi-potensi kebinatangan yang boleh jadi ada dalam diri manusia, potensi hayawaniyah. Tapi di sisi lain Allah pun memberikan potensi basyariah, potensi sifat-sifat kemanusiaan, pemaaf, penolong, mau mengalah, jujur, disiplin, mengikuti aturan. Itu adalah potensi-potensi basyariah, potensi-potensi kemanusiaan. Nah, nanti dua potensi yang berseberangan ini, ya, potensi hayawaniyah dan potensi basyariah itu akan berperang, bersaing satu dengan keduanya. Nah, kalau yang memenangkan itu adalah dalam peperangan dua potensi baik dan buruk itu adalah potensi basyariah, potensi kemanusiaannya, maka akan muncul nanti perbuatan-perbuatan yang mulia. Tadi memaafkan, menolong, membantu, jujur, kan gitu. Ya, hormat, patuh, taat, itu adalah berarti ketika orang banyak berbuat baik, berarti potensi-potensi basyariahnya yang baik yang bisa mengalahkan potensi buruk itu, potensi hayawaniyahnya. Namun kalau yang memenangkannya adalah potensi-potensi bakat-bakat hayawaniyah, kebinatangan, sifat-sifat hewan, maka cenderung orang itu banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang nista, perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan melanggar, baik melanggar aturan dan tidak taat kepada Allah maupun juga aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Nah, ini makanya mengapa manusia itu dinilai lebih mulia dibanding malaikat ketika potensi basyariahnya berkembang, gitu. Mengapa lebih mulia? Karena manusia itu harus berperang dulu, harus berjuang dulu untuk mengendalikan bahkan mengalahkan potensi-potensi hayawaniyahnya, potensi-potensi buruknya. Sementara sementara malaikat itu potensinya cuma satu, yaitu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Yaitu malaikat tidak pernah maksiat terhadap apa yang diperintahkan Allah kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Nah, inilah kemudian jadi potensi malaikat hanya mengabdi, hanya taat gitu. Sementara manusia itu tadi harus berjuang dulu untuk menjadi orang baik, yaitu dengan mengalahkan potensi-potensi keburukannya. Makanya kemudian Allah mengingatkan ya nikmat ini kepada manusia, ya, kebebasan untuk memilih, ya gitu. Dua jalan ini silakan. Ya, mau milih jalan yang buruk silakan, tapi terima, tanggung risiko di akhirnya. Dan kalaupun ada orang dia menempuh jalan yang baik, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya di surat Asy-Syam surat ke-91 ayat 8-10 Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepadanya itu jalan kejahatan dan jalan ketakwaan, jalan kedurhakaan dan jalan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung kata Allah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Ya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya. Jadi silakan Allah ngasih kebebasan kepada kita,
Ya, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Mau beriman silakan beriman. Toh keimanan kita tidak akan pernah menambah kekuasaan kemahabesaraan Allah. Tidak akan menambah sedikit pun. Atau dia memilih jalan kekufuran, kekafiran, silakan. Dan itu pun juga tidak akan mengurangi kekuasaan dan kemahabesaran Allah. Pilihan apapun yang kita tempuh itu akan kembali kepada kita. Kayak gitu. Kalaupun kita berbuat baik ya, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri, untuk orang lain. Wa in asya'tum falaha, dan jika engkau berbuat buruk pun maka keburukan pun kalian, kita sendiri yang akan menanggung akibat dari keburukan itu, dari dosa itu. Nah, itulah wahadainahun najdain, ya, nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat pilihan yang Allah berikan, dua pilihan yang Allah beri kepada kita. Tentunya dua pilihan ini dengan tadi itu ya Allah memberikan potensi, ya nikmat yang lain, potensi dua mata, potensi bibir, lisan, dan dua bibir untuk bisa berbicara dan menyampaikan apa yang kita inginkan dan harapkan. Ya, yuhfilahimakumullah. Lantas di ayat 11-nya falaqtahamal aqabah. Tetapi ya tidak iqtahama, dia menempuh ya melalui al-aqabah, itu jalan yang mendaki lagi sukar. Nah, ayat ini mengarahkan agar kita menggunakan nikmat-nikmat Allah yang tadi disampaikan di awal itu untuk menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Jalan yang mendaki lagi sukar. Lantas kemudian Allah mempertanyakan, wa ma adraka mal aqabah. Dan tahukah kamu apa itu jalan yang mendaki lagi sukar itu? Nah, lantas Allah sampaikan salah satunya adalah fakku, membebaskan, melepaskan raqabah, yaitu perbudakan, membebaskan budak dari perbudakan. Hamba Allah iwakillah rahimakumullah, ya. Ayat ini ya, ayat 11 dan 12 dan 13 itu turun ketika Rasulullah masih berada di Mekah. Berarti ini masih masuk periode periodisasi Mekah. Artinya turun sebelum Rasulullah hijrah. Ya, turunnya sebelum Nabi hijrah di sekitar di kota Mekah dan sekitarnya gitu. Dan ketika ayat ini turun, ya kita maklum, kita paham kan gitu. Kebiasaan ataupun kondisi Arab jahiliyah waktu itu ya masih ada proses-proses berbudakan, yang seseorang yang diperjualbelikan di pasar, dulu ada pasar Ukaz, ya dibeli dengan harga yang sangat mahal oleh orang-orang kaya. Kemudian orang ini dipekerjakan dengan tidak mengenal waktu, bahkan dipekerjakan seperti layaknya manusia, kan dipekerjakan kapan saja gitu, bahkan diperlakukan dengan kasar, dipekerjakan tidak mengenal waktu, tidak diberi gaji dan lain sebagainya gitu. Itulah perbudakan. Nah, membebaskan budak untuk menjadi orang merdeka di saat ayat ini turun itu bukan pekerjaan yang ringan, bukan perbuatan yang mudah. Mengapa tidak mudah? Yang Allah gambarkan seperti adalah jalan yang sukar lagi mendaki, karena ya tadi mereka itu kalaupun dibebaskan harus ditebus dengan harga yang sangat mahal gitu. Dan rata-rata budak-budak belian itu adalah dimiliki oleh orang-orang kaya yang sangat luar biasa di kota Mekah dan sekitarnya. Ya. Nah, paling tidak sebelum Rasulullah itu hijrah ke Madinah, itu ada 7 budak yang pernah dimerdekakan oleh sahabat
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, radhiyallahu an gitu. Misalnya adalah Bilal bin Rabah. Kita maklum Bilal bin Rabah ini adalah budaknya dari salah seorang bangsawan Mekah ya gitu, yang bahkan pernah karena beliau Bilal bin Rabah itu ya sebelum dibebaskan ya itu disiksa karena masuk Islam gitu kan, dijemur di panas terik gitu dengan tidak baju, di dadanya dibebani dengan batu yang sangat besar gitu, itu disiksa luar biasa. Sebab apa? Hanya ya sebabnya karena dia masuk Islam, mau mengimani Allah dan mengikuti sunnah dan contoh mengakui Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk Islam luar biasa, dibebaskan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq dengan harga yang sangat mahal. Yang kemudian setelah dibebaskan, beliau menjadi muazin Rasulullah Muhammad SAW, dan beliau tidak pernah menjadi muazin kecuali menjadi muazin Nabi, karena setelah pas Nabi wafat beliau hijrah ke Syria, yang kemudian beliau pernah kembali ke Madinah setelah beberapa tahun ketika sahabat Umar menjadi khalifah, dan pernah diminta untuk mengumandangkan azan, tapi ketika sampai di ayat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau tidak menyelesaikan azannya karena sangat rindu dan sayangnya, cintanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan beliau berazam, beliau hanya ingin menjadi muadzinnya Rasulullah Muhammad SAW. Ya, Bilal bin Rabah. Ada Amir bin Puraihah. Ya, itu beliau ikut dalam perang Badar dan syahid ya dalam perang Bi'ru Ma'unah. Ada juga Ummu Ubais, ada Zunairah, ada Nadia ya, anak Nadia, serta seorang budak wanita Bani Muammar. Itu semua dibebaskan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang dengan mengeluarkan harta tebusan yang sangat banyak dan sangat besar gitu. Sampai-sampai ayahnya Abu Quhafa itu pernah mengatakan, anakku, mengapa kau tidak membebaskan aja budak-budak yang kemudian budak itu bisa dipakai, dipergunakan untuk melindungimu yang perkasa gitu. Karena di antara budak yang dibebaskan di sahabat Abu Bakar itu juga banyak perempuan ya, seperti itu. Ya, itulah kemudian apa jawaban dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq gitu kan, sesungguhnya aku hanya ingin keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pujian, bukan sanjungan, bukan penilaian dari orang-orang di sekitarnya. Nah, inilah kemudian Islam mengharamkan perbudakan ya. Sejak turunnya Al-Quran, maka Al-Quran itu, sejak turunnya ayat Al-Quran tentang ini, maka yang memang hukum perbudakan adalah haram itu ditiadakan. Jadi haram hukumnya mengadakan ataupun kegiatan perbudakan, mengeksploitir gitu. Kalau mungkin bahasa sekarang adalah dengan istilahnya perdagangan anak manusia gitu ya, seperti itu diantaranya. Nah, inilah hal-hal yang bisa kita tafakuri. Jadi salah satu dari nikmat Allah tadi yang telah banyak yang kita terima itu, yang kemudian nikmat-nikmat itu adalah bagaimana cara dimanfaatkan untuk dipakai sebanyak-banyaknya untuk melakukan amal, sekalipun amal itu adalah amal yang sangat berat. Salah satunya adalah dengan membebaskan budak-budak. Untuk sekarang tidak ada lagi perbudakan secara aturan, tapi boleh jadi dalam kegiatan, dalam kenyataannya banyak pula orang-orang yang masih melakukan. Ketika para pekerja ya bekerja melebihi 8 jam misalnya, melebihi itu dengan honor yang sangat kecil ya, itu bisa menjadi indikasi sebenarnya bahwa proses perbudakan masih berlangsung di negara kita ya. Juga beberapa cerita riwayat gitu para TKI yang bekerja di luar negeri, di Malaysia, di Singapura ya, apalagi di Timur Tengah misalnya kan, ada orang-orang yang memang mendapatkan kekerasan ya oleh majikannya gitu. Jadi tidak sebanding antara bahkan ada yang tidak bahkan bertahun-tahun tidak
digaji dan segala macamnya, dan dia mendapatkan perlakuan kekerasan secara fisik maupun psikis gitu. Nah, oleh karenanya mohon maaf dalam skala yang lebih kecil, mohon maaf gitu. Memang boleh jadi di antara kita ada di rumah-rumah kita ada khodimah, ya ada khodimat gitu. Ada seseorang yang membantu di rumah kita, tentunya harus jelas ya aturannya, aturan jamnya, dia bekerja di jam berapa sampai jam berapa misalnya. Juga harus jelas aturan pemberian gaji, honor dan segala macamnya gitu. Nah, paling kalau misalnya tinggal di rumah kita itu perlu hati-hati ya, perlu hati-hati. Kalaupun orang itu tinggal di rumah kita, hidup bersama kita gitu, itu tolong diperhatikan. Artinya bukan saja persoalan materinya, tetapi ketika orang itu tinggal di rumah kita membantu sesuai dengan jam yang telah kita sepakati, dengan honor yang telah ditentukan gitu, tolong juga diperhatikan. Ketika orang itu tidak sholat ada di lingkungan kita, hati-hati ya, perbuatan seperti itu, orang-orang seperti itu boleh jadi akan menjadi masalah bagi majikannya gitu. Makanya tetap untuk diperhatikan agar tetap secara fisik dia juga mau belajar dan berkorban ya, tapi juga dengan honor yang baik, dan juga diperhatikan keagamaannya, sholatnya, puasanya dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan kita bisa melakukan amal-amal yang baik, amal-amal yang sekalipun amal itu adalah yang sangat berat gitu kan, iqtahamal aqobah, betul-betul jalan yang mendaki, jalan yang sukar, tapi insya Allah di balik itu ada kemuliaan yang Allah siapkan untuk kita. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita sebagaimana Allah sampaikan ya, ulaika yuzzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama. Ya, mereka itulah orang-orang yang ya sabar, yang akan diberikan balasan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, dijemput dengan panggilan-panggilan kesayangan itu. Mudah-mudahan salamun qaulam mir rabbir rahim. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang demikian. Demikian ini saya dapat disampaikan. Mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.